dampaknya buruk sekali. Oke. Jadi gini, di dalam kebijakan moneter itu ada yang kita kenal dengan namanya trilema index. Trilema index itu kayak segitiga, bukannya biru ya, tapi segitiga gitu ya. Bahwa di segitiga ini adalah ada masalah. Masalahnya pertama, apakah sebuah negara itu akan menjaga stabilitas nilai tukar. Satu. Seperti kasus di Amerika ya Pak ya, dengan Trump dan The Fed ya. Iya. Mereka Jerome Powell nggak ya. mau. Nggak mau. Nah, Heeh. bisa jadi Pak Ferry nggak mau itu, bisa jadi gitu ya. Dia nggak mau itu, nggak bisa, ini risikonya lagi tinggi nih. Nah, karena ketika suku bunganya diturunkan, itu kan artinya Bank Indonesia suku bunga turunkan, biaya cost of fund itu menjadi murah, dengan harapan kredit itu bisa tersalurkan gitu ya. Menggerakkan ekonomi lah ya. Nah, itu kan versinya pemerintah. Versi pemerintah. Saya lagi tidak mempercayai rupiah sekarang itu. Kemana pergerakan kebijakan Bank Indonesia atau Bank Sentral? Terutama juga soal independensinya. Apakah dia mampu menjaga nilai tukar itu dengan apa? Apakah dia independen untuk menjaga stabilitas nilai tukar? Oke. Karena saya sedang meragukan itu, untuk sementara saya tarik dulu dong investasi saya. Begitu saya tarik itu saya lepas lah, saya jual, saya tukar dengan dolar gitu ya. Nah, jadi ini ya suka atau tidak suka, ini adalah merefleksikan, menggambarkan bagaimana respon investor terhadap mundurnya Gubernur Bank Indonesia. Ini perintah, suku bunga tolong diturunin supaya ekonomi bergerak. Nah, ini udah kacau ini. Itu menteri boleh di dalam rapat suku bunga itu datang, tapi tidak punya hak untuk memutuskan, tidak punya suara untuk memutuskan di dalam mengambil keputusan, tapi dia boleh memberikan masukan. Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam podcast Kontan Insight bersama saya Hafid Febri. Seperti biasa, saya didampingi sahabat saya, Pak Jumiati Partai Wijaya. Apa kabar Pak Jum? Baik. Oke, Sobat Kontan, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa penting di pasar keuangan Indonesia, yaitu pengunduran diri Peri Warjio dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Bank Sentral. Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya perhatian pasar keuangan terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Tak heran jika pengunduran diri ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Apakah pengunduran Peri ini hanya sekedar pergantian figur di tubuh Bank Sentral atau menjadi sinyal awal akan adanya perubahan arah kebijakan moneter? Bagaimana pula dampaknya terhadap pasar keuangan, nilai tukar rupiah, inflasi, hingga kepercayaan investor? Dan isu yang lebih sensitif, apakah pengunduran diri Peri ini juga berkaitan dengan perbedaan kebijakan antara Bank Sentral dan pemerintah, atau ada tidak intervensi atau campur tangan pemerintah atau istana terhadap kebijakan Bank Sentral? Dan yang tak kalah penting, siapa pula sosok yang nilai tepat untuk menggantikan Peri Warjio di Bank Indonesia? Apakah pasar masih membutuhkan figur dari internal Bank Indonesia demi menjaga kesinambungan kebijakan, atau butuh figur dari luar yang mampu membangun koordinasi yang lebih bagus dengan pemerintah atau bisa menjaga konsistensi arah kebijakan moneter? Tapi terlepas dari figur siapa yang akan menggantikan, tentu pasar juga berharap independensi dan kredibilitas BI tetap terjaga, karena seiring mundurnya Peri Warjio dari kursi BI 1, muncul selentingan isu bahwa kredibilitas dan independensi BI kini juga mulai diragukan. Nah, untuk membahas ini lebih mendalam bersama kami telah hadir Bang Heri Gunawan, ekonom sekaligus Direktur Indonesia Next Center. Apa kabar Bang Heri? Next Indonesia Center. Terima kasih telah hadir di podcast Kontan Insight. Bang Heri kan membantu kita memahami persoalan ini. Bang Heri, kita mulai dulu dari pertanyaan mendasar. Seberapa besar dampak mundurnya Peri Warjio terhadap pasar keuangan dan nilai tukar rupiah, dan apakah pasar melihat mundurnya Peri ini berkaitan dengan isu independensi? Artinya ada memunculkan pertanyaan publik, dia ini sebenarnya mundur atau dimundurkan? Nah, kan begitu. Karena kita tahu tradisi
mundurnya pejabat di Indonesia itu hampir nggak ada. Tapi di era Prabowo ini kayaknya banyak belakang pejabat mundur ya. Di depan kamera menyatakan atau suratnya kepada presiden atau istana menjelaskan kepada publik pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri. Tapi publik tidak serta-merta menerima informasi tersebut. Sehingga kita berasumsi kayaknya ini dimundurkan gitu, karena terlebih kayak misalnya kasus Peri Warjio ini, sebelumnya beliau juga banyak didesak oleh banyak kalangan untuk mundur di tengah ketidakmampuan Bank Indonesia dalam tanda kutip menjaga nilai tukar rupiah yang terus terpuruk. Nah, dari kacamata Bang Heri Gunawan mencermati fenomena ini seperti apa? Terima kasih Mas Hafid, Pok Jum. Kalau menurut saya ya gini, Peri Warjio itu sudah lebih dari 40 tahun berkarir di Bank Indonesia. Artinya apa? Jadi udah puluhan tahun ya, udah pejabat karir. Udah 4 dekade. Iya, 4 dekade. Jadi artinya apa? Semua fenomena darahnya daging itu udah terbiasa dengan persoalan yang dihadapi oleh Bank Sentral. Jadi artinya ketika terjadi dia harus menghadapi tekanan eksternal yang terkait dengan tugas dan fungsinya, itu menurut saya mereka orang-orang BI, terutama orang kayak Pak Peri Warjio itu adalah orang-orang yang mampu menghadapi tekanan seperti itu karena udah terbiasa. Sudah terbiasa. Kedua, Pak Peri ini kan sedang ibaratnya gini, kalau saja dia sampai batas akhir ya tahun 2028, maka legasinya dia itu adalah akan menjadi Gubernur Bank Indonesia terlama di Indonesia. Jadi sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Rahmat Saleh ya itu 9 tahun sekian bulan gitu ya. Nah dia akan melengkapi menjadi 10 tahun. 10 tahun. Nah saya nggak percaya legasi itu akan dibuang begitu saja. Begitu juga kemampuan dia segala macam, dan dia sudah ibaratnya tuh ya, darahnya itu udah Bank Indonesia. Nah yang terakhir, yang ketiga juga zaman Pak Peri itu yang menurut saya kalau di hal-hal yang baik yang lain terlalu banyak lah ya, misalnya kayak KRIS segala macam, BIPAS yang dilahirkan pada periodenya. Dan menurut saya di pimpinan Pak Peri itu bahwa Bank Indonesia itu menjadi lembaga yang paling kuat menerapkan etik. Salah satu kalau dalam pandangan saya untuk dalam satu hal, salah satu contohnya ingat gak tahun 2025 3 asisten Gubernur Bank Indonesia diangkat jadi komisaris BUMN. Dan pada saat itu juga mereka bukan hanya menyatakan mundur, tapi Bank Indonesia mengeluarkan surat pemberhentian. Bandingkan dengan lembaga-lembaga lain di pemerintahan yang udah double-double ya. Yang udah double-double menikmati gitu. Maksud saya ini etik bukan hanya dari atas kertas, tapi etik itu dipraktekkan. Dan ini menurut saya menjadi sangat penting. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi yang seperti itu, apakah Pak Peri itu mundur? Mau mundur gitu ya. Secara sukarela ya? Secara sukarela, sakit aja juga tidak. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa ini kan beberapa kali, kalau kita lihat pernyataannya Menteri Keuangan, misalnya salah satu contohnya, ini kan mereka ingin menggapai Bank Indonesia nih. Ingin menyentuh kebijakan Bank Indonesia. Misalnya campur lah ya. Cawe-cawe. Dari pernyataan misalnya ada salah satu pejabat, kalau saya jadi Gubernur Bank Indonesia tuh 15.000 rupiah 15.000, ya kira-kira gitu. Dan kemudian setelah Peri Warjio mundur, itu ada keputusan yang menurut saya sangat mengejutkan. Dan antara ikut di dalam rapat KSSK. KSSK itu untuk otoritas keuangan. Udah jelas anggotanya itu di undang-undang disebutkan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK, LPS. Tiba-tiba dan antara mau terlibat di situ. Ini kan ini menunjukkan bahwa menurut saya kebijakan BI ini pelan tapi pasti, dan sekarang makin kencang, ini akan ada intervensi, dan ini resikonya sangat besar. Jadi ketika karena itu jangan disalahkan kalau kemudian publik berspekulasi bahwa Peri Warjio mundur bukan karena keinginan sendiri, tapi karena ada tekanan politik. Ada intervensi politik ya. Nah, Abang melihat indikasi tekanan politik di balik mundurnya Peri itu cukup kentara nggak? Atau cukup bisa kita lihat nggak? Ya, tadi menurut saya sangat terlihat. Peri itu tidak sakit seperti Nani Deyang misalnya gitu ya. Dan alasan yang disampaikan oleh Mensesnek saat itu konferensi pers terkait mundurnya Peri juga tidak spesifik menjelaskan alasan pengunduran diri. Cuma disebut alasan pribadi. Alasan pribadi dan mundur dengan sukarela. Apa alasan pribadinya Pak Peri? Mau liburan, piknik. Ini bisa cuti kok. Gitu. Bang, kalau misalnya benar ada intervensi pemerintah terhadap Bank Sentral,
yang mana prakteknya harusnya Ya. tidak bisa diintervensi, harus independen sektor moneter, kan. Nah, kalau misalnya ada intervensi, apa risikonya terhadap sektor moneter dan fiskal? Artinya ada intervensi dengan laissez-faire misalnya, kemudian terjadi intervensi berkelanjutan nih terhadap bank sentral dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu. Itu apa dampaknya? Dampaknya buruk sekali. Oke. Jadi gini, di dalam kebijakan moneter itu ada yang kita kenal dengan namanya trilema indeks. Trilema indeks itu kayak segitiga, bukannya biru ya, tapi segitiga gitu ya. Bahwa di segitiga ini adalah ada masalah. Masalahnya pertama, apakah sebuah negara itu akan menjaga stabilitas nilai tukar. Satu. Kedua, apakah negara ingin menjaga independensi bank sentral atau independensi moneter. Yang ketiga itu adalah apakah negara punya masalah itu terkait dengan arus modal, free flow, arus bebas modal keluar masuk gitu ya. Nah, di dalam tradisi kebijakan moneter itu hanya ada, biasanya negara harus memilih dua. Indonesia memilih dua. Dalam hal ini adalah, ini seperti Cina Indonesia, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan kemudian menjaga independensi bank sentral. Nah, stabilitas rupiah itu dijaga dalam dua hal. Pertama, stabilitas nilai tukarnya terhadap barang dan jasa yang ditunjukkan melalui inflasi. Makanya kita mengenal kebijakan inflation targeting gitu ya. Dan yang kedua, menjaga stabilitas dengan menjaga nilai tukar rupiah itu stabil terhadap mata uang asing. Nah, kalau kemudian di independensi bank sentral itu jelas dalam undang-undang. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Nah, kalau ini skrup ini copot, kita udah jelas kita kan tidak pro lalu lintas devisa kan. Ada devisa hasil ekspor. Kalau beli dolar dalam satu bulan itu 10.000 itu harus ada underlying dokumennya gitu ya. Nah, makin kecil ya Pak ya. Makin kecil. Jadi tinggal skrup ini tinggal satu. Nah, skrup tinggal satu adalah menjaga stabilitas rupiah. Tapi ketika bank sentralnya bisa diintervensi, contoh yang paling gampang tuh gini. Kan pernyataan pertama itu adalah dari PLT Gubernur Bank Indonesia adalah karena pernyataan bank sentral ini menjadi penting. Dia bilang bank sentral, Bank Indonesia akan mendukung atau berada dalam posisi mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pro growth. Artinya menurunkan suku bunga. Ini kan yang jadi isu sekarang gini. Yang jadi isu terakhir ketika Pak Peri itu mundur, itu kan dia masih mempertahankan suku bunga Bank Indonesia itu ada di level 5,75%. Nah, sementara banyak pihak yang minta ya turunkan dong, gitu kan. Nah, artinya apa? Ketika kebijakan ini bisa diintervensi. Nah, ini kita pertama pada sisi moneter. Begitu dia bilang, bro, turunin dong suku bunga. Ini supaya orang bisa dapat kredit lebih murah. Ini seperti kasus di Amerika ya Pak ya, dengan Trump dan the Fed ya. Iya. Jerome Powell nggak mau. Nah, bisa jadi Pak Ferry nggak mau itu. Bisa jadi gitu ya. Dia nggak mau itu, nggak bisa. Ini risikonya lagi tinggi nih. Nah, karena ketika suku bunganya diturunkan, itu kan artinya Bank Indonesia suku bunga turunkan, biaya cost of fund itu menjadi murah. Dengan harapan kredit itu bisa tersalurkan gitu ya. Menggerakkan ekonomi lah ya. Nah, itu kan versinya pemerintah nih. Tapi BI kan jadi sistem kontrol di sini. Nggak bisa penyeimbang gitu. Penyeimbang. Nah, dengan demikian yang dikhawatirkan oleh BI impact moneternya apa? Adalah inflasi. Nah, sementara kebijakan kita adalah inflation targeting. Itu biasanya dijaga sampai 3% plus minus misalkan 1 gitu ya. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya ini yang Bapak itu dari impact satu hal ya, impact di moneter. Kemudian impact yang kedua yang dikhawatirkan intervensi itu adalah pada fiskal. Pada fiskalnya apa? Kalau Bank Indonesia kemudian mengambil kebijakan quantitative easing, artinya dia mencetak uang baik dalam bentuk digital misalnya gitu ya. Misalnya gini. Sekarang kan sudah blur nih. Yang ini kejadian ini warisan dari tahun 2020 nih yang sampai sekarang dipertahankan. Burden sharing itu istilahnya mulia betul ya. Mulia betul istilah burden sharing. Itu suruh nanggung bunga 0%. Iya, pemerintah itu membuka mengeluarkan SBN. BI disuruh beli dengan imbal hasil yang murah gitu kan. Itu burden sharing berbagi-bagi gitu ya. Nah, efeknya apa?
lagi-lagi akan bertemu tadi tuh burden sharing, suku bunga rendah itu akan bertemu pada inflasi, dampak buruknya. Dalam jangka panjang nih, inflasi ini kan harus dilawan dengan kenaikan suku bunga. Jadi ibaratnya sudah ada yang saya khawatirkan, ada halaman di dalam buku kebijakan Kementerian Keuangan misalnya kita sebut saja, itu yang tidak terbaca. Itu namanya kebijakan dikotomi klasik. Nah, dikotomi klasik itu gini. Yang namanya kebijakan moneter itu hanya berpengaruh akan memberikan dampak pada fenomena moneter, tidak memberikan dampak pada fenomena fiskal. Dalam jangka pendek, betul, misalnya dengan penurunan suku bunga itu akan berdampak pada kredit. Nah, tapi dalam jangka panjang kayak tadi, begitu uang beredar semakin banyak, kemudian inflasi tinggi, nah itu kan nanti efeknya itu adalah dalam jangka panjang BI akan naikin lagi suku bunga. Ya. Jadi itu makanya nggak bisa dengan cara gitu. Kan sudah terbukti ketika Pak Purbaya menarik dana sal 200 triliun, dia taruh di sistem perbankan, dan itu kemudian kan secara agregat hanya menciptakan demand, tapi supply-nya tidak ada, supply barang, gitu ya. Nah, ketika supply barang tidak ada, ini uang beredar semakin banyak misalnya gitu ya. Ini kan efeknya itu nilai tukar kita kan nilai uang kita kan makin rendah, inflasi semakin tinggi gitu ya. Nah, ini kan sudah terbukti tidak moncer ya, tidak moncer gitu. Nah, sekarang mau diintervensi ke situ. Nah, ketika kondisi ini terjadi, kemudian kurs menjadi tidak terkendali, pada akhirnya rupiah kan kalau inflasinya tinggi, rupiah melemah. Nah, apalagi saat suku bunga juga rendah ya. Rendah. Sekarang gini, saya sebagai investor di portofolio misalnya, rupiah melemah, insentif buat saya makin sedikit, cabut dulu, cari yang ini. Investasi. Kalau saya bangun pabrik, saya jual sepatu misalnya nanti di Indonesia, gitu ya. Untung berapa persen ya Pak? Kalau untungnya kan rupiah. Begitu saya konversi nanti saya mau bawa pulang keuntungan ke negara saya, ke kantor pusat, itu kan saya harus konversi ke dalam dolar. Nah, ketika saya konversi ke dalam dolar, marginnya kan menjadi sangat kecil. Efeknya apa? Itu kan kemudian dunia usaha atau para investor itu menjadi tidak percaya dan meragukan. Ini semuanya bermuara dari independensi bank sentral yang diganggu. Bank sentral itu udah harus jadi resi gitu loh. Mereka harus melihat situasi yang lebih luas gitu. Nah, itu yang harus dijaga. Undang-Undang tahun 99 itu sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui stabilitas nilai tukar itu, stabilitas rupiah. Itu adalah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu yang pertama dilakukan setelah krisis moneter 98 ya itu. Itu kan evaluasinya gitu ya. Independensi bank sentral. Nah, malah ini dibalikin lagi. Makanya tegas di situ. Bank Indonesia adalah lembaga negara independen. Nah, dari dalamnya penjelasannya ada bahwa kebijakan bank sentral ini dalam rangka menjaga stabilitas rupiah, stabilitas kurs, itu adalah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi caranya aja yang berbeda. Jangan dipaksa mengikuti cara fiskal misalnya gitu. Bang, artinya ketika independensi kredibilitas Bank Indonesia ini sekarang sedang diuji di balik mundurnya Peri Warjio, yang kita lihat ada sinyalemen kuat dia dimundurkan karena ada motif pemerintah untuk cawe-cawe atau melakukan intervensi lebih jauh terhadap kebijakan sektor moneter. Tadi Abang telah jelaskan lebih jauh risiko risiko muncul yang ditimbulkan akibat intervensi tersebut. Ketika independensi itu sudah hilang, ada risiko inflasi, nilai tukar rupiah makin melemah, dan capital outflow tentunya yang berujung hilangnya kepercayaan investor. Nah, setelah mundur beberapa hari ini rupiah kan melemah nih. Sekarang di angka kalau nggak salah 18.000, 18.110 rupiah. Nah, apakah pelemahan rupiah pasca mundurnya Peri ini mengindikasikan atau merefleksikan adanya persepsi investor yang sudah mulai meragukan kredibilitas dan independensi BI tadi? Sekarang gini, kalau kira-kira ginilah gambarannya. Kalau saya sebagai investor luar gitu ya, yang kira-kira mata uang ibu saya itu adalah dolar lah misalnya gitu ya. Saya lagi tidak mempercayai rupiah sekarang itu. Kemana pergerakan kebijakan Bank Indonesia atau Bank Sentral?
terutama juga soal independensinya. Apakah dia mampu menjaga nilai tukar itu dengan apa? Apakah dia independen untuk menjaga stabilitas nilai tukar? Karena saya sedang meragukan itu, untuk sementara saya tarik dulu dong investasi saya. Begitu saya tarik itu saya lepas lah, saya jual, saya tukar dengan dolar gitu ya. Nah, jadi ini ya suka atau tidak suka, ini adalah merefleksikan, menggambarkan bagaimana respon investor terhadap mundurnya Gubernur Bank Indonesia yang tidak logis dinyatakan mundur secara sukarela. Nggak logis. Nah, orang udah 42 tahun berkarir di situ, badannya sehat walafiat. Sekarang ada di periode kedua gitu. Kecuali kakinya diinjek ya. Kita nggak tahu itu. Berarti dia pas lagi itu juga krisis moneter semua dia ikutin ya kan kalau 40 tahun ya. Dia berpengalaman sejauh itu gitu. Betul, dan selama ini saya gini ya. Saya bukannya buta melihat misalnya lembaga seperti Bank Indonesia gitu ya, bahwa mereka punya kelemahan ya disilakan aja dikritik kelemahannya. Tapi gini, orang-orang di Bank Indonesia itu, ini kita merem nih, maksudnya kita semua tahu lah, kita merem nih, kita ambil nih. Sudah, kalau angka di sini genggaman kita cukup 5 orang nih, kita ambil 5 kepala, mungkin yang muncul 7 kepala isinya semua orang pintar. Artinya orang yang secara teknis punya kemampuan untuk mengelola bank sentral. Nah, sebenarnya Abang melihat selama kepemimpinan Peri Warjio di tengah pelemahan rupiah ini kan Bank Sentral beberapa kali memutuskan menaikkan ya, terakhir menahan ya. Artinya di angka 5,7%. Menurut Abang itu sudah tepat belum sebagai instrumen untuk meredam pelemahan rupiah agar tidak semakin jatuh? Dan terbukti efektif kan? Efektif ya. Efektifnya gini, paling tidak sebelumnya rupiah sebelum masa sekarang kan sempat nyentuh 18.000 kan? 18 lewat. 18 lewat, kemudian Bank Indonesia ya kemudian intervensi melalui suku bunga maupun dengan instrumen moneter lainnya. Nah, kemudian kembali kan udah masuk nih di 17.000, udah semakin menguat. Tadinya saya membayangkan kayaknya rupiah akan tertahan di 17.600 atau 800 nih kira-kira gitu ya. Sekarang saya nggak yakin rupiah akan kembali ke 17.000. Kalau kondisinya nih komunikasi Bank Sentral tidak diperbaiki atau dinyatakan bahwa dia adalah independen. Dan ini pekerjaan ini Mas Hafid Pojem, menurut saya ini layak media kemudian memberikan satu pesan kepada DPR yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon Gubernur BI. Sisipkan satu pertanyaan soal independensi. Apakah Anda kalau diangkat jadi Gubernur Bank Sentral, Anda berani menolak intervensi pemerintah atau tidak? Nah, itu dia harus janji ke publik tuh. Kalau perlu fit and proper testnya terbuka gitu kan. Gitu. Nah, Bang, kalau gitu kita bicara soal sosok kandidat calon pengganti Gubernur BI yang baru, karena memang peluang terjadinya intervensi ini kalau kita lihat kayaknya pintunya udah mulai kebuka nih. Peluang pemerintah melakukan intervensi dengan lengsernya Peri, tapi setidaknya kita masih ada harapan calon gubernur terpilih yang baru ini bisa memprotek diri terhadap intervensi. Nah, kira-kira kandidat dari internal BI atau dari luar menurut Abang yang pas buat menggantikan figur yang pas buat menggantikan Peri, sehingga diharapkan bisa meminimalisir intervensi yang membuat sektor moneter justru menjadi tidak kondusif nih ke depannya. Kalau saya ngelihat kondisi sekarang itu saya terus terang aja agak ragu ya menemukan itu. Sekarang siapapun gini, maksudnya siapapun itu, mau dari internal ataupun mau dari internal, dari eksternal gitu ya. Makanya menurut saya itu sekarang gini kan yang muncul itu ada 2 dari internal, Destri dengan Aida Budiman. Ya. Nah, kemudian muncul orang luar 3 yang akarnya juga Bank Indonesia, Mulyaman Hadad. Nah, itu kan kayaknya si Burhanuddin Abdullah juga masuk ya. Ya, itu resikonya terlalu tinggi. Karena dia sudah ada kasus ya. Sudah divonis, ada kasus yang menjadi beban moral. Termasuk Purbaya sendiri loh, dekat kayak di Purbaya taruh aja di situ deh. Coba. Dan saya nggak yakin dia mau gitu. Nah, kemudian menurut saya itu makanya menjadi penting gitu ya. Di sini adalah fit and proper test bagaimana DPR itu bisa memberikan jaminan bahwa siapapun kandidatnya nanti menjawab satu pertanyaan saja tadi. Soal independensi. Apakah Anda bisa berani menolak intervensi pemerintah dalam membuat keputusan moneter? Gitu. Yang itu memang sudah ada mekanismenya melalui Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ya, itu aja. Kalau memang dia bilang saya siap demi menjaga independensi Bank Indonesia, itu yang akan kita tagih. Karena kalau dibilang pinter,
Lah semuanya orang pintar. Pasti pintar lah ya. Semuanya pintar, pengalaman, semuanya berpengalaman gitu ya. Kita nggak ada yang ragu deh itu segala macam. Tapi persoalan integritas ini yang harus dibuktikan oleh para kandidat itu. Pak, tapi dengan revisi Undang-Undang Bank Sentral ini cukup kuat nggak kalaupun misalnya dia berani ini kandidat ini untuk bilang enggak gitu kan? Kan bisa diintervensi juga karena undang-undangnya sendiri udah merotol gitu kan. Undang Bank Sentral ini gimana dong? Nah, disitulah kan status Bank Indonesia masih tetap sebagai lembaga negara yang independen. Itu satu hal. Tapi bahwa fungsinya ini kan sebenarnya penajaman dari fungsi yang ada di pasal penjelasan di Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999. Yaitu bahwa memang Bank Indonesia dengan menjaga stabilitas nilai tukar tadi, itu tujuannya juga adalah membantu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, cuman di sini ditegaskan memang ada yang unik di sini di Undang-Undang P2SK. Selain membantu pertumbuhan ekonomi, juga tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja itu. Nah, tenaga kerja itu akan terdampak positif, artinya dia akan terserap dengan baik kalau perekonomian kita juga baik gitu, stabil. Nah, di situ fungsinya tugas independensi Bank Indonesia. Tapi kalau Bank Indonesia tidak independen, ini nggak akan tercapai. Tenaga kerja itu nggak. Sekarang gini, kebijakan di sektor real gitu kan selalu dipisahkan tadi ada secara teoritis itu ada di dalam dikotomi klasik ya. Kebijakan ini kan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa digabung, dicampur baurkan antara kebijakan moneter dengan kebijakan sektor real. Nah, di real ini adalah domainnya fiskal. Melalui insentif fiskal kah atau melalui yang lain-lain. Nah, sekarang persoalan yang sedang dihadapi, kenapa tidak ada yang menggugat? Misalnya gini, sekarang kita lihat indeks manufaktur kita itu posisinya rendah sekali, 46,9 bulan Juni. Kontraksi ya? Kontraksi. Kalau kontraksi itu kan simpelnya gini, selama ini pabrik berproduksi, bekerja itu 12 jam. Nah, karena sedang mengalami penyusutan karena pesanan sedang menurun, dari 10 jam itu tinggal, misalnya dari 10 jam tinggal 6 jam. Kalau 6 jam ada 4 jam dia tidak berproduksi, tidak bekerja pabrik, itu artinya tenaga kerja dibutuhkan kan menurun. Nah, di sini kan potensi terjadinya PHK. Nah, di mana pekerjaan yang sebenarnya ini pekerjaan Kementerian Keuangan. Pertama, dia juga menjadi tim di dalam debottlenecking. Itu satu. Itu kedua, dia menjadi otoritas fiskal. Apa yang sudah dilakukan yang sampai hari ini kita belum lihat. Makanya untuk sementara fokuslah ini sektor real itu intervensinya melalui fiskal, bukan melalui moneter gitu. Yang ada makin kenceng penagihan pajak nih Pak. Pajak kemudian pegawai pajak, kemudian di belakang ada motor trail semua berseragam, ngeri juga kita gitu. Melibatkan Babinsa ya. Iya, lagi serem ini. Makanya itu tuh, makanya ya cobalah cari gimana caranya, apakah mau intensifikasi, apakah mau ekstensifikasi atau yang lain-lain. Nah, Bang, terkait dengan independensi BI ini, artinya tadi untuk menenangkan pasar, misalnya si calon kandidat yang menjalani fit and proper di DPR berani menegaskan saya akan menjaga independensi. Itu dari sisi kandidatnya. Dari sisi pemerintah apa yang harus dilakukan untuk menenangkan pasar, menjawab kekhawatiran pasar terkait independensi dan kredibilitas BI? Pemerintah sekarang kalau berani buat pernyataan, terutama karena yang mengumumkan kemarin adalah Mensesnek, tegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah intervensi di dalam kebijakan Bank Indonesia. Kayaknya statement itu belum keluar ya? Nggak pernah. Belum. Pemerintah menghormati independensi Bank Indonesia. Tapi saya ragu itu dilakukan. Nggak akan mungkin kayaknya Pak. Kenapa saya ragu dilakukan ya? Betul itu nggak mungkin. Kenapa? Lah sekarang aja sudah ada kebijakan, keputusan KSSK saat mengambil keputusan tiba-tiba ada muncul dan antara terlibat. Lah ini kan ngaco. Nggak ada di undang-undang ya? Nggak ada di undang-undang. Dan jangan lupa KSSK itu adalah sinkronisasi, di semuanya adalah otoritas keuangan. Lah apakah dan antara itu otoritas? Bukan. Investor ya Pak? Iya, investor. Nah, dia ini hanya bahkan dia nggak bisa ngeluarin kebijakan, dia hanya bisa paling surat edaran, itu pun hanya untuk ke bawah ke BUMN. Nah, ngapain dia ada di situ gitu?
Katanya ngasih masukan, Pak. Kasih masukan nggak harus dengan gitu. Dia cukup kasih masukan ke Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang bawa lah gitu. Nggak harus ikutan ya. Nggak usah ikutan gitu. Itu kan sensitif ya kayak gitu. Sebenarnya gimana sih Bang membedakan koordinasi kebijakan yang sehat antara pemerintah dan BI dibandingkan dengan intervensi pemerintah terhadap BI? Yang membedakan itu apa sih koordinasi kebijakan yang sehat dengan intervensi? Koordinasi kebijakan itu kan ada lewat mekanismenya KSSK. Komite Stabilitas Sektor Keuangan lah ya itu. Kan itu sudah diatur di situ. Ini ada 4 orang nih. Satu OJK, LPS, Bank Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan. Di sini mereka berkoordinasi. Ini gimana situasi kondisi kayak gini? Kira-kira baiknya gimana segala macam. Nah, sampai di situ gitu. Nanti Bank Indonesia ini akan membawa ke Dewan Gubernur. Ini kondisi gini, ini ada masukan dari KSSK gini. Nah, kalau gitu kita suku bunga kalau memang kita harus turunkan dah, tapi sedikit aja misalnya gitu. Nah, intervensi itu di luar forum ini ya. Misalnya tiba-tiba telepon Dewan Gubernur turunkan lah suku bunga dari istana misalnya. Misalkan dipanggil, misalkan ada si A jadi Gubernur Bank Indonesia. Menurut ini perintah. Suku bunga tolong diturunin supaya ekonomi bergerak. Nah, ini udah kacau ini. Itu menteri boleh di dalam rapat suku bunga itu datang, tapi tidak punya hak untuk memutuskan, tidak punya suara untuk di dalam mengambil keputusan. Tapi dia boleh memberikan masukan. Dalam KSSK itu kan artinya sebenarnya yang kalau dulu pas zaman Ibu Sri Mulyani kan Ibu Sri Mulyani yang jadi pemimpinnya ya. Kalau ini kan sebenarnya Purbaya kan yang jadi pemimpin. Artinya dia bisa ngarahin sebenarnya ya. Dia hanya mengkoordinasikan. Koordinasikan. Cuma kadang-kadang kalau dia merasa punya orang tuh ya. Saya nggak tahu Pak Purbaya begitu atau tidak. Biasanya kalau dia udah punya wewenang kayak gitu, ada hasratnya yang menggebu-gebu, itu biasanya berlebihan seolah-olah dianggap bisa mengarahkan. Mungkin yang bisa diarahkan LPS karena dia pernah di LPS. Dan kelihatannya Pak Anggito juga orangnya baik hati ya. Baik hati gitu kan. Bisa siapa, tapi kan LPS itu kan pasif. LPS paling kecil sih di antara semua. Kita lihat aja sekarang OJK. Agak terlalu susah juga berharap dengan OJK sekarang kan. Gitu. Lihat aja sekarang orang-orang yang dipilih yang terbaik itu kemudian mundur ramai-ramai kan gitu ya. Sekarang tiba-tiba muncul anggota baru bahwa mereka iyalah pengalaman di sektor keuangan. Tapi kan aneh. Kita lihatlah di dalam rancangan RAB-nya ini perbankan ya. Di situ kan udah di situ ada di dalam rancangannya yang kemudian menyebar kemana-mana. Itu disebutkan satu bahwa bank itu akan memasukkan salah satu item bahwa bank mengalokasikan kredit untuk mendukung program strategis pemerintah. Iya, betul. Kan sempat ramai itu. Nah, itu kan kacau. Kok bisa kok bisa OJK membuat rancangan peraturan kayak begitu? Ini di era OJK yang baru nih ya? Iya, di era OJK yang baru. Dan di situ disebut, saya baca itu peraturan itunya, rancangannya. Itu disebut misalnya, terkait dengan makan bergizi gratis, kemudian yang lain-lain gitu ya. Nah, itu menurut saya itu kok bisa OJK itu kemudian langsung menunjuk subjeknya gitu. Itu kan kalau UMKM memang menjadi mandat ya. Abang berbeda. Artinya Abang melihat jangan sampai kejadian kayak di OJK misalnya BI yang baru ya. Kalau gitu apa kriteria menurut Abang kriteria seorang calon gubernur BI yang baru nih? Artinya yang dia bisa memastikan independensi, arah kebijakan moneternya tetap konsisten, bisa melakukan fungsi menstabilkan rupiah misalnya. Betul. Apa kriterianya nih? Satu ya udah pasti BI itu secara akademik dia memiliki kompetensi. Kedua, dia itu punya pengalaman di moneter. Ini menurut saya kriteria yang memang harus dijaga gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah calon gubernur Bank Indonesia itu punya integritas. Tapi integritas itu tidak hanya di atas kertas atau disimpan di dalam hati, gitu ya, atau disampaikan ke teman-teman bahwa saya punya integritas. Makanya menjadi penting DPR memasukkan menjadi satu pertanyaan, menguji kepada calon-calon gubernur BI dengan mengatakan bahwa apakah Anda
siap menolak intervensi dari siapapun, termasuk dari pemerintah atau dari KSSK. Berani nggak Anda menolak permintaan gitu atau perintah intervensi? Nah, dia harus janjikan ini ke publik. Gitu. Jadi kalau soal orang pintar tadi seperti saya bilang, saya merem aja sekali colek aja gitu di Bank Indonesia, banyak sekali orang pintar. Tangan kiri dicolek juga di Kementerian Keuangan, banyak sekali orang pintar. Yang sekolahnya bagus-bagus, pengalamannya baik-baik gitu. Tapi apakah mereka berani berhadapan dengan yang kayak gini? Ini yang harus dibuktikan. Karena istilahnya intelektualitas ketika berhadapan dengan kekuasaan menjadi tidak berdaya juga ya. Iya, itu yang jangan sampai terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya nih ya, siapa ponakan Presiden Thomas John Dono ya? Masuk itu jadi gubernur. Menjadi gubernur. Iya. Ada nggak kemungkinan dia yang kemudian diajukan namanya ke DPR untuk dicalonkan sebagai kandidat gubernur? Mungkin saja. Apa sih yang tidak mungkin di negara kita sekarang ini? Ya, pasar akan tentu merespon negatif. Iya. Ya, karena mungkin dilihat pengalamannya, dilihat soal skill akademiknya segala macam gitu. Karena banyak yang skill akademiknya lebih hebat, kemudian pengalamannya lebih panjang, kok bisa dikalahkan dengan ini. Oke. Bang Hek, terima kasih atas insight-nya. Menarik sekali diskusi kita hari ini dan kebetulan memang topiknya lagi hangat banget. Artinya dari pembahasan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa pengunduran Gubernur BI ini bukan sekedar pergantian pucuk pimpinan di Bank Indonesia. Publik selalu melihatnya dengan pertanyaan lebih besar. Bagaimana dampaknya terhadap sektor moneter pergantian kepemimpinan ini? Apakah stabilitas rupiah akan tetap stabil, dan yang paling penting apakah independensi BI tetap terjaga, dan tak kalah pentingnya siapa yang akan menggantikan. Tentunya pemerintah harus bisa memastikan proses penggantian kepemimpinan ini di tubuh Bank Sentral ini harus berlangsung secara transparan, selektif, dan harus bisa mengajukan sosok tokoh yang benar-benar memiliki rekam jejak. Independensi Bank Indonesia tidak terganggu. Nah itu, karena itu sosok pengganti Peri ini ya, sosok pengganti Peri Warjio nantinya tidak hanya dituntut mampu menjaga sektor moneter, stabilitas rupiah, tapi dia harus mampu menjaga kepercayaan investor bahwa instansi yang dia pimpin tetap independen dalam menjalankan tugas-tugas di sektor moneter, dan arah kebijakan moneternya juga konsisten, tidak bisa diintervensi. Betul. Oke, Sobat Kontan, tentu kita berharap sektor moneter kita bisa tetap di koridornya, terpisah dengan kekuasaan, karena kalau sudah cawe-cawe kekuasaan masuk ke dalamnya bahaya ya. Tadi sudah disampaikan risikonya bisa memicu inflasi dan lain sebagainya. Kita akan semakin ditinggal oleh investor. Mengundang krisis tuh. Bisa ujung-ujungnya ke situ. Ujungnya mengundang krisis tuh. Oke, Sobat Kontan semua, terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa pada kesempatan episode berikutnya. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.